mungkin Mas. Baik, ya. Baik, terima kasih Pak David. Oke, Ya, kita masuk ke topik struktur dan modul ketujuh kalau tidak salah di dalam ininya. Jadi struktur dan isi kitab Kisah Para Rasul. Kita masuk saja pertama. Untuk pertanyaannya kan memang ada 3 pertanyaan, tapi mungkin saya ambil 2 pertanyaan pertama. Karena pertanyaan yang ketiga sifatnya kelihatannya lebih personal, mungkin bisa dijawab di lain kesempatan atau mungkin di dalam pribadi kita masing-masing. Jadi pertanyaan yang pertama itu saya simpulkan sebagai prinsip-prinsip pertumbuhan berdasarkan kitab Kisah Para Rasul dengan pertanyaan pertumbuhan seperti apakah seharusnya kita harapkan dari para anggota jemaat kita sendiri. Bagaimanakah kita dapat mencapai pertumbuhan yang seperti ini? Mungkin saya terlebih dahulu akan mendahului untuk menjawab pertanyaan ini. Ini berdasarkan sepemikiran saya dan berdasarkan apa yang saya coba cari-cari informasinya. Jadi berdasarkan pertanyaan ini maka saya akan menjelaskannya dalam 3 bagian. Pertama tentang pertumbuhan yang dimaksud di sini mungkin tentu saja pertumbuhan kualitas dan kuantitas. Tentu saja kualitas itu berkaitan dengan kedewasaan rohani yang menekankan perlunya hubungan pribadi dengan Tuhan melalui kehidupan doa, pengajaran firman, dan kehidupan yang kudus sebagai dasar pertumbuhan spiritual. Karena kalau kita lihat di jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul, hal ini kelihatan sekali bagaimana ciri-ciri ini muncul. Kemudian juga pertumbuhan jemaat, dimana nanti kalau kita melihat di jemaat mula-mula kalau nggak salah kisah 4 ya, tentang penyebaran Injil secara aktif melalui penginjilan tentu akan berdampak. Jadi kalau gereja siapa ya kalau nggak salah ya, termasuk mungkin pendeta Stephen Tong dan juga banyak hamba-hamba Tuhan yang dengan serius mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan misi. Saya yakin dan percaya mereka sepakat, dan kita sebagai orang-orang Kristen sepakat bahwa pertumbuhan iman tidak cuma sekedar oh ya rajin berdoa, cuman rajin ibadah, tetapi jemaatnya itu aja, atau maksudnya pertumbuhan jemaat di situ-situ saja. Tapi juga bagaimana Injil itu diberitakan dan dinyatakan kepada banyak orang, bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristen, bukan sekedar dari jemaat A pindah ke jemaat B, tetapi bagaimana orang-orang yang kita kan masih sampai saat ini mungkin bergumul khususnya untuk Indonesia. Pertumbuhan jemaat kita itu kan sebenarnya muter-muter saja, tetapi bagaimana ada banyak orang-orang yang mereka dulunya belum mengenal Kristus tapi dibangkitkan dan kemudian mengenal Kristus dan dibangkitkan, bahkan menjadi orang-orang yang berdampak juga untuk kekristenan dan iman Kristen. Jadi kesaksian hidup, pelayanan sosial yang mendorong peningkatan jumlah anggota gereja. Dalam hal ini mungkin dalam pengertian gereja yang hidup ya, bukan sekedar menambah jemaat di dalam gereja tertentu tetapi dia atau di sinode tertentu, tetapi gereja yang hidup yang memang organik ya, yang organik. Jadi yang memang kita orang-orang Kristen yang semakin lama semakin seperti apa yang dinyatakan di dalam Kisah Para Rasul di bagian awal, ada 3.000 orang yang dibaptis. Dan kemudian kehendak Allah. Jadi pertumbuhan gereja yang sejati itu kan tentu berpusat pada petunjuk Allah, bukan sekedar upaya manusia belaka. Jadi untuk memastikan hasil yang berdampak dan berkenan kepadanya. Sekali lagi kalau kita kembali lagi ke pertanyaan awal, bahwa prinsip-prinsip pertumbuhan dalam pertanyaan awal, pertumbuhan seperti apakah yang seharusnya kita harapkan, dan jemaat dan dari para anggota jemaat kita sendiri ya demikian seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian bagaimanakah kita dapat mencapai pertumbuhan seperti yang diharapkan ini, dan bagaimana kita bisa mendapatkan. Nah tentu saja sekali lagi dalam pertanyaan ini kita tidak bicara tentang sinode atau kelompok atau gereja tertentu, tapi kita bicara tentang gereja yang organik atau mungkin gereja yang hidup. Jadi anggota gereja yang kooperatif. Artinya kita sebagai jemaat-jemaat Kristen, sebagai orang-orang Kristen, kita perlu membangun sinergi bersama sebagai orang-orang Kristen yang bukan sekedar hidup, tetapi bahkan kita menyadari kesatuan, menyadari akan kebersamaan. Nah, yang mungkin sempat kalau nggak salah saya masih ingat di tahun 2000-an apa ya, kalau nggak salah ada satu sekte tertentu yang mengadopsi dengan salah kaprah dari bagaimana mereka menjual semua yang mereka miliki, kemudian mereka berkumpul. Dan itu memang ada di dalam Kisah Para Rasul. Kisah ini ada dengan konteks yang tentu saja tidak sama dengan sekte ini gitu ya. Tapi kalau dalam konteks ini kan kita melihat bahwa bagaimana orang-orang itu sudah meninggalkan, kita jadi belajar bahwa orang-orang ini meninggalkan egonya
kemudian mereka bersama-sama memperkuat diri, apalagi mereka kan sebagai komunitas kecil pada waktu itu yang tidak dipandang dan sedang dikejar-kejar juga. Mereka berkumpul bersama, berdoa, dan bersama-sama sudah tidak ada lagi di situ skat-skat antara orang kaya, orang miskin, orang sepercacat atau mungkin orang apa, tapi mereka sama-sama, mereka adalah orang yang satu hati, satu iman di dalam Yesus. Jadi kolaborasi. Yang mana di sini kita belajar satu, pertama kita harus jadi anggota jemaat yang kolaboratif, yang korporatif dan kolaboratif. Jadi kerjasama di antara anggota jemaat, di antara kita orang-orang Kristen. Di sini jadi yang saya maksud dengan anggota jemaat bukan sekedar jemaat di dalam gereja saya, tapi kita bersama-sama sebagai orang-orang Kristen yang sama-sama mendukung misi, melayani sesama, berbagi sumber daya, menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan. Ini secara idealis. Tentu saja kalau kita mau bicara lebih berhikmat, ya tentu saja ada masih penjawatan yang lebih lagi. Tetapi karena dalam konteks zaman sekarang kan juga banyak orang-orang Kristen palsu gitu ya. Kita banyak ketemu orang-orang yang mengatasnamakan Kristen tapi maksudnya tujuannya cuma minta-minta bantuan juga banyak. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu mungkin pernah mengalami itu. Kita perlu hikmat juga. Tetapi dalam pengertian bahwa kita belajar dari kisah para rasul dan kita belajar dari jemaat mula-mula, kelihatannya ini mungkin sesuatu yang sangat penting kalau kita bisa miliki pada hari ini di tengah dunia yang sibuk, dunia yang ego, dunia yang individualistik. Yang kedua, kesatuan. Nah, ini mungkin impian hampir sebagian besar orang-orang Kristen, bahkan sampai lahirnya mungkin kalau tidak salah sampai lahirnya PGI atau Persatuan Gereja-Gereja, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia juga salah satunya didasarkan, atau gerakan ekumenis juga termasuk, kan ini memang lahir dari gerakan ekumenis. Ini kan juga lahir dari konsep kesatuan, di mana gereja itu kita kan sudah tersekat dan terpecah di dalam berbagai macam denominasi hanya karena ego-ego pribadi. Sekalipun memang Tuhan izinkan hal ini terjadi. Tapi berpegang pada ajaran Yesus sebagai dasar yang kuat, sebagai landasan, bersama memupuk persatuan, menghindari perpecahan, dan menyadari bahwa kita sama-sama satu tubuh Kristus, itu kelihatannya menjadi satu hal yang sangat penting, khususnya untuk hari-hari ini. Kemudian yang ketiga, kita bicara tentang kesukarelaan, di mana dalam kisah para rasul kita melihat pemberian harta demi kepentingan bersama, menunjukkan sikap tidak mementingkan diri sendiri. Ini mungkin yang tadi di awal saya sempat singgung, bahwa bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak lagi memikirkan ego pribadi. Sekalipun ini jangan disalahartikan atau disalah tafsirkan seperti sekte tertentu yang dulu pernah ada, yang sampai mereka ngumpul di satu tempat karena katanya mau hari kiamat. Kalau nggak salah tahun 2000 menjelang 99 ke 2000, saya nggak lupa itu. Nah, tentu bukan seperti itu sekarang konteksnya, tetapi apa yang kita lihat dari kisah ini kan kita menjadi melihat bahwa iya ya, gereja belakangan seperti apa sih pergerakannya. Kemudian kita sebagai gereja sebenarnya kita sudah seperti apa sih? Dan saya yakin kita sebenarnya perlu banyak belajar menjadi gereja yang secara sukarela, suka hati. Bagaimana kita sudah tidak lagi memikirkan ego atau organisasi atau kelompok tertentu demi pekerjaan misi, begitu ya. Sekali lagi ini juga butuh hikmat, butuh pertolongan Tuhan juga. Tidak serampangan atau serambah uyah istilahnya kan. Karena sekarang konteks modern ini kan penuh dengan berbagai macam tipu muslihat juga. Kadang-kadang mengatasnamakan misi, mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu. Kita sebenarnya niat baik mau membantu atau mungkin kita mau ikut berpartisipasi di dalam pekerjaan misi, tetapi kemudian katanya kita kecelek sendiri gitu. Tapi bukan begitu juga tentunya. Tapi sikap hati yang masih berfokus atau memikirkan akan misi dan tidak lagi memikirkan ego pribadi, ini kelihatannya menjadi hal yang paling penting untuk gereja masa kini. Karena gereja itu sekarang baik secara individu maupun secara organisatoris, kita sebenarnya diseret untuk menjadi gereja-gereja yang eksklusif, itu ya. Nah, kemudian tentu saja ini salah satu sikap-sikap yang kelihatannya mungkin patut dicontoh dari kehidupan gereja mula-mula atau gereja di awal, di mana berkomunitas, kehidupan berbagi, dan fokus pada doa dan pujian menjadi kehidupan yang boleh dibilang dan akan sangat baik kalau kita hidupi juga dalam kehidupan kita pribadi. Bahwa kita menjadi gereja-gereja yang hidup, gereja-gereja yang punya pola gaya hidup yang baik seperti
berkumpul, kita mau punya apa ya, komunitas sel atau komunitas pemahaman Alkitab, pendalaman Alkitab yang belakangan ini kelihatannya juga tidak terlalu antusias ya. Saya merasakan betul bahwa orang-orang dulu, orang-orang nggak usah orang dulu, 20 tahun atau 10 tahun yang lalu, kalau saya sebagai anak pemuda ikut ikut kayak kalau di gereja kayak GKJ ada PA pemuda gitu ya, kalau di gereja Pantekosta ada namanya komsel gitu ya. Nah, itu antusias sekali, kayaknya merindukan minggu depan ini ada komsel gitu, minggu depan ini mau ada persekutuan gitu. Itu kerinduan untuk sama-sama berkumpul, saling mendoakan, saling menguatkan, itu luar biasa. Saya masih merasakan kehangatan di masa-masa itu. Tapi belakangan dengan kesibukan dunia membuat orang capek lah, males lah. Kadang ditunggu komsel yang datang cuma 1, dari 10 orang yang datang cuma 3 gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang nggak ada yang sama sekali, diundur aja ya, ini lagi ini gitu. Jadi apalagi kalau udah masuk waktu-waktu yang menjelang sibuk atau mungkin mau menjelang keluar kota atau apa, pasti hampir tidak ada. Nah, tapi hal ini tidak dimiliki, hal ini yang menjadi penghidupan pada masa gereja awal, di mana mereka saling berdoa, saling memecahkan roti, mempelajari ajaran, menciptakan hubungan penghormatan terhadap otoritas rohani gitu. Jadi sesuatu yang saling menguatkan, sehingga ketika kita bertemu kehidupan nyata di dalam kehidupan marketplace kita masing-masing, ya iman kita makin kuat gitu, makin mampu menghadapinya, tidak tergerus. Termasuk dalam misalnya sekarang pergumulan kita, mungkin banyak gereja atau banyak orang-orang dewasa, kita bergumul dengan anak-anak kita yang sekarang pacaran dengan orang yang beda iman gitu. Kenapa mereka mudah sekali untuk jatuh cinta sama orang yang beda iman? Bahkan kalau saya banyak ketemu anak-anak muda, mereka sudah nggak mikirin itu. Bagi mereka itu bukan hal yang penting. Bagi mereka yang penting cinta, mereka yang penting suka. Iman itu nomor sekian dari sekian banyak list dalam prioritas gitu. Jadi kenapa? Salah satunya ya koneksi spiritualnya nggak ada. Karena mereka merasa bahwa saya nggak merasa juga, ibaratnya quote and quote mungkin, saya juga di gereja nggak dianggap kok, saya juga nggak merasa humi kok di gereja, saya nggak merasa orang tua saya memang Kristen tapi ya gitu-gitu aja gitu. Jadi mungkin ini juga pola hidup yang kelihatannya kita perlu hidupi atau kita bangun lagi. Ini juga PR untuk saya juga membangun kehidupan community yang sehat, khususnya di tempat pelayanan saya di Yayasan Boas, di mana kami kan juga satu keluarga besar yang nanti suatu saat anak-anak saya itu akan besar, mereka akan memiliki kehidupan mereka masing-masing, tapi bagi mereka tetap terkoneksi dengan kita sebagai bagian dari keluarga rohani mereka begitu. Ini kan sesuatu PR yang cukup besar. Juga kehidupan berbagi di sini juga tidak sekedar berbagi sekedar dalam pengertian makan, minum atau apapun yang bersifat fisik, tapi bahkan membagi waktu kita, memberikan telinga kita, mungkin memberikan motivasi, mendukung di dalam doa juga. Kalau memang kita mampu, kita dimampukan, bahkan kita bisa membantu baik dalam hal dana atau mungkin dalam hal yang lain tapi mungkin kita lebih baik konsep kebutuhan ini kan banyak ya aspeknya, mungkin bisa luas juga tafsirannya, tetapi intinya bagaimana kehidupan berbagi ini pada masa itu kelihatan sekali menjadi sesuatu yang sangat unik gitu ya. Jadi yang bahkan kalau kita lihat di gereja-gereja, kalau misalnya di masa-masa saya masih pemuda atau di masa-masa orang tua saya, ini kehidupan yang realistis sekali, sehingga kekristenan memang dirasakan kita bukan sekedar secara roh tetapi juga secara fisik. Jadi memang kehadiran kita itu kan menjadi kehadiran Tuhan itu sendiri juga. Ketika misalnya hal yang paling sederhana, misalnya ketika adalah salah satu saudara kita secara rohani yang sakit atau yang butuh pertolongan kita, misalnya ya sakit aja, kita menjenguk saja, itu ada sesuatu kekuatan yang luar biasa yang mungkin sekarang belakangan agak jarang ya. Karena beberapa kali misalnya kalau ya pengalaman pribadi aja, misalnya waktu kebetulan COVID yang memang membatasi kita semuanya, ya dukungan doa mungkin hanya via telepon gitu ya nggak apa-apa sih, saya masih merasakan itu sebagai bagian yang menarik. Tapi itu kan menjadi kebiasaan yang sekarang juga kadang-kadang karena kesibukan masing-masing, oh ya bisa ada waktu nggak kamu telepon gitu ya.
sekalian tak doain gitu. Kita kayaknya mau melangkah bergerak maju keluar dari rumah kita kayak berat gitu karena mungkin kesibukan kita juga ya, nggak bisa disalahkan juga, tetapi karena kesibukan kita ya paling mungkin hanya bisa mendukung lewat doa, tapi itu pun doa lewat telepon gitu atau mungkin lewat video call ya, it's okay lah, itu nggak masalah, tapi itu kan juga kekuatan yang kekuatan secara spiritual juga, jadi itu memberikan seolah bahwa kita masih hadir di antara dia gitu ya, kita masih memberikan dukungan, kasih kita masih memberikan dukungan, bahwa kita nggak sendirian lah, secara tidak langsung seperti kita tidak sendirian, dan fokus pada doa dan pujian ini tentu saja juga bukan hanya dalam kehidupan komunitas tapi juga dalam kehidupan kita pribadi. Itu mungkin pertanyaan ya, ini udah kedua. Oke, itu yang pertama dari apa yang saya pahami dan saya coba pelajari dan saya coba renungkan dari pertanyaan yang pertama tentang prinsip-prinsip pertumbuhan apa saja sih berdasarkan atau pertumbuhan seperti apakah yang seharusnya kita harapkan di tengah-tengah konteks zaman sekarang sebagai orang-orang Kristen. Terima kasih. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Silahkan, saya kembalikan ke Pak David atau teman-teman yang lain. Langsung aja. Silakan. Rina, Pak Lunaso. Ya, prinsip-prinsip pertumbuhan